bikin nangis. Aku selalu dihina dan dianggap perawan tua oleh tetanggaku. Setelahnya aku buat mereka syok. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku hidup di sebuah desa yang sederhana, dikelilingi oleh ladang hijau, sungai yang jernih, dan suara burung yang selalu terdengar di pagi hari. Kehidupan di sini berjalan pelan, seperti arus sungai yang tidak terburu-buru, namun kadang-kadang terasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton. Di desa ini, semua orang saling mengenal, dan segala pergerakan yang terjadi seakan diketahui oleh semua orang dalam hitungan detik. Ada kenyamanan, tetapi juga kekangan yang datang bersama kesederhanaan ini. Di desa kami, tak ada yang benar-benar bisa menyembunyikan apapun. Setiap langkah, setiap keputusan yang kuambil, selalu menjadi bahan perbincangan tetangga. Desaku, meski tampak damai, adalah tempat di mana informasi bergerak lebih cepat daripada yang aku harapkan. Aku sering merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, seolah-olah kehidupan pribadiku bukan lagi milikku, tapi milik bersama seluruh desa. Pada usia 22, aku semakin merasa terasing. Teman-teman sebayaku sudah menikah, beberapa bahkan sudah memiliki anak, sementara aku masih menjalani hidup seperti biasa. Setiap kali aku melewati pasar, jalan utama, atau sekadar berdiri di depan rumah, aku bisa mendengar bisikan itu, terkadang halus, kadang-kadang jelas terdengar. Eka itu sudah cukup matang, kok belum ada yang melamar ya? Atau, aku rasa dia nggak akan laku deh, belum ada pria yang tertarik. Aku mencoba untuk tidak mendengarkan, berusaha menahan perasaan. Tapi terkadang, suara-suara itu begitu tajam, menusuk hingga ke hati. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan apapun, tetapi aku tahu bahwa pandangan mata orang-orang itu mengarah kepadaku. Apakah mereka merasa kasihan? Ataukah mereka hanya merasa puas dengan bisa membicarakan hidup orang lain? Entahlah, tapi yang pasti, mereka tak pernah merasa ragu untuk berbicara tentangku. Setiap kali aku berjalan melewati rumah seseorang, aku bisa merasakan matanya mengikutiku. Aku sering bertemu dengan mereka yang berbisik di belakangku, berharap aku tak mendengarnya. Kasihan banget ya Eka, nggak nikah-nikah. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang cukup keras, seolah sengaja untuk aku dengar. Aku hanya bisa tersenyum tipis, walaupun hatiku sakit. Ada juga yang berusaha berbicara lebih halus, mungkin karena mereka tahu bahwa aku bisa mendengar. Mungkin dia menunggu jodoh yang tepat. Semua ada waktunya ya kan? Meskipun aku tahu itu hanyalah kata-kata penghibur. Mereka tak benar-benar tahu apa yang aku rasakan. Mereka tak tahu betapa aku ingin berteriak, memberitahukan mereka bahwa aku tidak butuh dikomentari setiap kali aku berjalan di jalan ini. Tapi aku hanya diam, menahan segala perasaan. Apa gunanya melawan? Jika aku melawan, mereka malah akan semakin merasa berhak untuk mengomentariku lebih keras lagi. Seringkali aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kurang menarik? Apakah ada yang salah dengan diriku? Apakah aku memang tidak cukup baik hingga tidak ada satupun pria yang tertarik padaku? Tapi aku mencoba untuk mengingat bahwa perasaan itu hanyalah bagian dari kekhawatiranku sendiri. Hanya saja, meskipun aku tahu itu, tetap saja suara-suara itu datang. Di setiap acara desa, seperti pernikahan atau syukuran, aku merasa seperti mata-mata yang selalu mengawasi. Mereka semua berbicara tentang pasangan-pasangan yang baru menikah, membicarakan anak-anak mereka yang lucu, dan ketika mata mereka beralih ke arahku, aku tahu apa yang ada di benak mereka. Kapan dia akan menikah? Aku bahkan bisa mendengar bisikan beberapa ibu-ibu yang duduk di pojok. Ibunya pasti kasihan ya, lihat anaknya sudah 22, masih belum menikah. Aku menundukkan wajahku, berharap mereka tidak melihat betapa sakitnya hati ini. Ada satu ibu yang paling sering menjadi sumber gosip.
Namanya Bu Sari, ibu dari Lisa, teman sebayaku yang juga selalu menjadi bahan perbincangan. Bu Sari seakan-akan menjadi juru bicara bagi para tetangga yang suka berbicara di belakang. Dia akan bertanya pada ibu, "Kapan anakmu menikah, Bu? Kok belum ada hilalnya?" Sambil menganggap itu pertanyaan yang wajar. Padahal setiap kali aku mendengar pertanyaan itu, hatiku semakin tertekan. Bu Sari tak sadar bahwa aku bisa mendengarnya. Mungkin dia hanya bermaksud menanyakan dengan cara yang biasa. Tapi bagiku, itu adalah pengingat bahwa aku berbeda, bahwa aku masih sendirian. Lisa, anak Bu Sari, adalah seseorang yang sering mengomentari hidupku. Dulu, ketika kami masih muda, kami sering bermain bersama. Tetapi seiring waktu, Lisa berubah. Dia sudah berkali-kali membawa seorang pria untuk dikenalkan ke rumahnya namun tak kunjung menikah. Lisa yang merasa dirinya mungkin akan menikah terlebih dahulu berkata kepada teman-temanku yang lain, "Eka itu ya, kayaknya lebih cocok jadi perawan tua deh," katanya sambil tertawa, tapi aku bisa merasakan ada sedikit keangkuhan dalam suaranya. Mungkin dia merasa lebih beruntung, lebih berhasil dari aku. Di balik semua itu, aku tak pernah benar-benar berbicara langsung dengan Lisa. Kami hanya saling menghindar, seperti dua dunia yang terpisah. Mungkin dia merasa canggung, atau mungkin aku yang merasa canggung. Namun, setiap kali aku mendengar nama Lisa, aku merasa seperti ada potongan kenangan yang terlewat. Apa yang telah terjadi pada persahabatan kami? Mengapa aku merasa lebih jauh darinya? Meskipun kami berada di desa yang sama, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang aku dengar itu tidak penting. Aku mencoba untuk tidak terpengaruh. Namun, ketika aku pulang ke rumah, aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Apakah aku akan selalu menjadi bahan gosip? Apakah aku akan selalu menjadi perbincangan orang? Aku ingin sekali berkata, aku baik-baik saja, tapi tidak ada yang bisa mendengarku, selain suara bisikan itu. Namun, semakin aku mendengarkan bisikan-bisikan itu, semakin aku sadar bahwa hidupku tak akan pernah bisa dimengerti oleh semua orang. Mungkin memang benar, mereka hanya melihat apa yang tampak di luar, bukan apa yang ada di dalam hatiku. Tapi aku mulai berpikir, jika mereka ingin berbicara, biarkan mereka berbicara. Karena pada akhirnya, hidup ini milikku, dan aku yang akan menentukan langkahku sendiri. Meskipun aku selalu berusaha terlihat tegar di depan orang lain, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Tekanan yang datang dari luar, dari tetangga-tetangga yang tidak berhenti mengomentari hidupku, semakin berat. Tetapi yang paling sulit adalah tekanan yang datang dari dalam rumah, dari keluargaku, terutama ibu. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untukku, tetapi kadang, harapan dan cemasnya terasa seperti beban yang tidak bisa aku lepaskan. Ibu selalu berkata padaku, "Kamu sudah dewasa, Nak. Sudah waktunya kamu memperkenalkan lelaki ke ibu. Jangan sampai kamu jadi bahan perbincangan orang." Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Tetapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat aku merasa seolah-olah aku sedang dikejar waktu. Ibu ingin melihat aku menikah, tentu saja. Semua orang di desa sudah menantikan kabar baik tentang diriku. Tidak ada yang mengatakan ini secara langsung, tetapi aku tahu. Mereka ingin melihat aku bahagia dengan seorang pria, menikah, dan membentuk keluarga. Seperti yang mereka harapkan dari semua gadis seusia aku. Namun, meskipun ibu sering mengingatkan aku tahu dia juga terluka. Aku melihat ibu menundukkan kepalanya saat berbicara dengan teman-temannya. Mereka bertanya, "Anakmu kapan menikah, Bu? Sudah lama ya?" Ibuku tidak pernah mengelak, tapi aku bisa melihat betapa sakitnya ia menerima pertanyaan itu. Seringkali, ibuku akan menjawab dengan senyum yang tidak sepenuhnya nyata, "Ya belum ada jodoh. Nanti juga ada waktunya." Tapi aku bisa merasakan getaran kepedihan di suaranya. Kadang, aku ingin meluapkan perasaan ini pada ibu, memberitahunya bahwa aku juga merasa tertekan.
Namun, aku tidak pernah punya cukup keberanian untuk itu. Ibuku bukan tipe orang yang suka mengekspresikan perasaan secara terbuka. Dia lebih sering menyimpan kekhawatiran dalam diam. Tetapi aku tahu bahwa dalam hatinya, ibu sangat menginginkan aku menikah untuk mengakhiri semua perbincangan yang beredar. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, ibu selalu menambahkan, "Kamu harus mencari seseorang yang baik, yang bisa membuatmu bahagia." Tetapi aku tahu, harapannya lebih besar dari itu. Ibu tidak hanya ingin aku bahagia, dia ingin aku menikah agar tidak lagi menjadi bahan gunjingan. Agar hidupku tidak terus-menerus menjadi topik perbincangan orang lain. Di satu sisi, aku mengerti. Aku tahu bahwa di desa, status pernikahan adalah segala-galanya. Menikah berarti kamu diterima dalam komunitas sosial. Dianggap sudah lengkap sebagai seorang wanita. Tetapi di sisi lain, aku merasa terperangkap dalam harapan itu. Aku tidak ingin menikah hanya karena orang lain menginginkannya. Aku ingin menikah dengan seseorang yang aku cintai, yang aku rasa benar-benar bisa menjadi pasangan hidupku. Bukan hanya untuk menghilangkan kekhawatiran ibu atau agar aku tidak lagi menjadi perbincangan desa. Malam-malam ketika ibu tertidur, aku sering terjaga, merenung tentang semua ini. Kadang aku merasa bingung. Apakah aku terlalu idealis? Apakah aku terlalu memilih? Tetapi semakin aku berpikir, aku semakin merasa bahwa aku belum siap. Ada ketakutan yang muncul dalam diriku, ketakutan jika aku memilih orang yang salah. Ketakutan itu menghantui setiap langkahku, dan kadang membuatku terperangkap dalam kebimbangan yang tak berujung. Ibu seringkali berkata, "Kamu harus memilih dengan bijak, nak. Jangan seperti ibu yang dulu, yang terburu-buru menikah." Ibu menikah dengan ayah ketika usianya masih muda, dan meskipun mereka saling mencintai, ibu seringkali mengungkapkan penyesalannya tentang beberapa keputusan yang diambil terlalu cepat. Ibu tidak ingin aku membuat kesalahan yang sama. Dia ingin aku menemukan pasangan yang benar-benar bisa mengerti dan mendukungku, bukan sekadar menikah karena usia. Namun, terkadang, aku merasa kesal. Aku ingin memberitahu ibu bahwa aku sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri, bahwa aku tidak perlu selalu dikendalikan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang hidupku. Tetapi aku tahu, ibu hanya ingin yang terbaik. Aku tahu dia tidak bisa membayangkan hidupku terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan sosial. Dan dia takut aku akan terus merasakan kesepian jika aku tidak menikah. Saat kami duduk bersama di meja makan, aku sering merasakan keheningan yang canggung. Ibu akan mengalihkan pembicaraan, berusaha membuat suasana lebih ringan. Tetapi kadang-kadang, tatapan ibu begitu penuh harap, seolah-olah dia ingin aku segera memberi kabar gembira. "Ibu jangan khawatir," kataku pada suatu malam, berusaha meyakinkan ibu meskipun aku sendiri belum tahu jawabannya. "Aku yakin semuanya akan datang pada waktunya." Tapi dalam hati, aku tahu bahwa ibu sedang merasa cemas, bahwa ia tak sabar menunggu hari itu datang. Ketika aku memikirkan semua ini, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ada bagian dari diriku yang ingin mengikuti suara hatiku, menunggu sampai aku benar-benar siap untuk menikah dengan orang yang tepat. Namun, ada juga bagian dari diriku yang merasa tertekan oleh waktu dan oleh harapan orang lain. Aku merasa seperti aku harus segera menemukan seseorang yang bisa menenangkan kerisauan ibu, agar dia tidak lagi merasa terbebani oleh pertanyaan orang-orang tentang diriku. Aku ingin membahagiakan ibu, tetapi aku juga tidak ingin mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Kehidupan di desa ini, dengan segala tradisinya, memberi banyak pelajaran. Aku belajar untuk bersabar, untuk menerima kenyataan bahwa waktu berjalan dengan cara yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi aku juga belajar untuk mendengarkan hatiku sendiri, untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi sisa hidupku. Meskipun aku tahu bahwa ibuku ingin melihat aku menikah segera, aku memutuskan untuk menjalani hidupku dengan cara yang aku yakini benar. Aku hanya berharap,
suatu hari nanti, aku bisa membuat ibu bangga dengan pilihan-pilihanku, dengan cara hidupku, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan orang-orang di sekitar kami. Saat usiaku menginjak 24, ada suatu perubahan yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi begitu cepat. Hingga saat itu, aku merasa seperti hidupku berjalan dalam lingkaran yang sama. Tetapi semuanya berubah ketika aku bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan sebuah kemungkinan baru, yang sebelumnya rasanya begitu jauh dari jangkauan. Aku tidak mencari cinta, dan aku tidak berniat untuk tergesa-gesa menikah hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Namun, pertemuan itu datang begitu tiba-tiba, dan aku tidak bisa menahannya. Namanya Adi, seorang pria yang baru saja pindah ke desa kami. Dia bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar desa, yang sebelumnya tidak aku kenal. Meskipun dia baru, ia cepat diterima oleh banyak orang di desa. Senyumnya yang hangat dan sikapnya yang ramah membuatnya mudah berbaur dengan lingkungan sekitar. Aku pertama kali bertemu dengannya di sebuah acara syukuran yang diadakan oleh keluarga salah satu tetangga. Waktu itu, aku sedang duduk di sudut ruangan, menikmati makanan dan minuman, berusaha untuk menghindari percakapan panjang dengan para tetangga yang selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahku. Aku menoleh dan melihat seorang pria yang tersenyum padaku. "Kamu Eka kan?" katanya. Suaranya tenang dan santai. "Aku Adi, guru baru di sini." Aku tersenyum kaku, sedikit bingung. Tidak banyak orang yang berani menyapa dengan cara seperti itu, apalagi dengan perkenalan langsung. "Iya, saya Eka," jawabku singkat, sedikit terkejut. Percakapan kami dimulai dengan hal-hal biasa, seperti cuaca dan kehidupan di desa. Ternyata, Adi baru saja pindah ke desa ini dan sedang menyesuaikan diri dengan suasana yang tenang. Aku mendengarkan dengan seksama. Meskipun awalnya aku tidak begitu tertarik. Tetapi ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa nyaman. Mungkin karena sikapnya yang santai dan tidak terburu-buru. Dia tidak memaksaku untuk berbicara lebih banyak, dan aku merasa bebas untuk menjadi diriku sendiri tanpa ada tekanan apapun. Semakin lama, aku merasa semakin tertarik pada Adi. Bukan hanya karena sikapnya yang ramah dan menyenangkan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Ia tidak menghakimi atau membuatku merasa canggung, seperti yang sering aku rasakan dengan orang-orang lainnya. Dia menghargai ruang pribadi, dan tidak ada sedikitpun kesan terburu-buru atau menuntut. Namun, meskipun aku merasa nyaman, ada sesuatu yang menggangguku. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada banyak mata yang mengamati kami, terutama mata para tetangga yang tidak bisa berhenti memperhatikan siapa yang ada di dekatku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, meskipun mereka tidak mengatakan apapun. Mereka selalu ingin tahu siapa yang akan menjadi pasangan hidupku. Aku tahu, jika mereka melihat kami berbicara lebih lama, rumor akan segera tersebar. Aku bahkan bisa membayangkan bisikan mereka yang akan berkata, "Itu dia Eka. Sudah ada yang tertarik padanya." Tetapi, meskipun aku merasakan tekanan itu, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku berusaha menikmati waktu yang aku habiskan bersama Adi. Kami mulai lebih sering berbicara, dan semakin banyak hal yang kami temukan bersama. Kami berbicara tentang buku-buku yang kami suka, film favorit, hingga impian-impian kami. Ada begitu banyak kecocokan, dan semakin lama aku merasa semakin dekat dengannya. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku. Aku tidak tahu apakah Adi benar-benar serius atau hanya sekadar suka berbicara. Minggu demi minggu berlalu, dan kami semakin sering bertemu. Adi mulai mengajakku untuk jalan-jalan, berbicara lebih banyak tentang masa depan, dan berbagi cerita tentang kehidupan kami masing-masing. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah terungkap di antara kami, perasaan. Aku tidak tahu apakah ini hanya sekadar kedekatan teman, atau jika ada lebih dari itu. Aku merasa bingung,
tetapi juga takut untuk bertanya lebih jauh. Aku tidak ingin terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti. Pada suatu hari, saat kami duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, Adi akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat hatiku berdebar. "Eka," katanya pelan, "aku merasa kita semakin dekat ya? Aku tidak tahu bagaimana menyatakannya, tapi aku mulai merasa nyaman denganmu. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius." Aku terdiam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di dalam diriku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin merasa senang, tetapi aku juga takut. Aku takut ini hanya perasaan sesaat, atau mungkin Adi hanya merasa terkesan karena kami sering menghabiskan waktu bersama. Aku takut jika aku terlalu cepat terbawa perasaan, aku akan terluka. Namun, ada juga bagian dari diriku yang ingin merespons, yang ingin mengatakan bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Aku mulai berkata, namun suaraku tersekat. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan yang tiba-tiba muncul begitu cepat. Mungkin ini bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara tentang ini. Mungkin aku hanya perlu memberi waktu untuk segala sesuatunya berkembang. Aku tidak ingin terburu-buru, Adi melanjutkan, seolah-olah bisa membaca kegelisahanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama, dan aku berharap kita bisa lebih dekat lagi, dengan cara yang tepat. Aku hanya tersenyum, meskipun hatiku penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku siap untuk memulai hubungan yang serius? Apakah ini memang saat yang tepat untuk membuka hati lagi setelah bertahun-tahun menunggu? Tetapi, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak bisa menolak kenyataan bahwa Adi adalah seseorang yang membuatku merasa berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa dilihat, dihargai, dan mungkin, hanya mungkin, ada kesempatan untuk cinta yang sejati. Namun, aku juga tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup ini, dan aku harus berhati-hati sebelum melangkah lebih jauh. Hari-hari setelah pernyataan Adi semakin terasa penuh dengan ketidakpastian. Aku tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku, meskipun aku berusaha menanggalkannya. Ada sesuatu yang memaksa aku untuk terus memikirkan Adi, senyumannya, caranya berbicara, bahkan cara dia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutku. Namun, di sisi lain, aku merasa bingung. Aku tidak ingin terburu-buru, tidak ingin lagi membuat keputusan yang hanya berdasarkan perasaan sesaat. Aku sudah cukup belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa hidup ini bukan tentang mengikuti dorongan hati tanpa pertimbangan matang. Namun, seiring waktu, aku merasa semakin sulit untuk menyangkal kenyataan bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa aku sembunyikan begitu saja. Kami mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama. Mungkin tidak secara eksplisit sebagai pasangan, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Adi sering mengajakku berjalan-jalan di sekitar desa, berbicara tentang hal-hal kecil yang kadang terlupakan dalam hidup sehari-hari. Kami mengunjungi tempat-tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang, seperti kebun kopi milik tetangga yang sudah lama tidak dikunjungi atau batu besar di tepi sungai tempat kami duduk menghabiskan sore. Setiap kali aku bersama Adi, aku merasa damai, tetapi juga ada kekhawatiran yang terus menghantuiku. Apakah aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh? Tetapi kehidupan tidak pernah berjalan mulus, dan perasaan itu semakin sulit untuk ditangani. Terkadang aku merasa Adi terlalu serius, terlalu penuh perhatian. Kami pernah berbicara tentang masa depan, tentang apa yang kami harapkan. Adi pernah berkata, "Aku ingin hubungan ini tidak terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin lebih dari sekadar teman." Kata-katanya jelas, tetapi aku masih merasa ada ketidakpastian di dalam hatiku. Mungkin karena aku takut kalau harapannya lebih besar daripada yang bisa aku berikan. Di sisi lain, ada sesuatu yang mulai membuatku tidak nyaman. Ibu, setiap kali aku pulang dari bertemu Adi,
Aku merasa ibu mulai memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Ada keheningan di rumah yang tidak biasa, seolah-olah ibu tahu ada sesuatu yang terjadi, meskipun aku tidak pernah mengatakannya. Dia tidak langsung bertanya, tetapi aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Seringkali dia hanya menghela napas panjang, seperti menahan sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, ibu akhirnya mulai berbicara. "Eka, kamu ada apa dengan kamu? Ibu lihat kamu semakin sering pergi. Kelihatan seperti ada yang berbeda," katanya dengan suara lembut, tetapi ada ketegangan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Aku terdiam, tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya, tetapi aku juga tidak bisa berbohong. "Ibu, aku hanya mencoba untuk menjalani hidupku," jawabku pelan. "Aku tidak tahu, Bu. Aku masih bingung." Ibu memandangku dengan tatapan yang penuh keprihatinan. "Kamu tahu, Nak, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam situasi yang tidak jelas. Aku ingin kamu bahagia, tetapi aku juga ingin kamu berhati-hati. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu." Kata-kata ibu terasa berat, tetapi aku bisa merasakan ada rasa khawatir yang mendalam di dalamnya. Aku tahu ibu hanya ingin melindungiku, seperti yang dia lakukan sepanjang hidupku. Tetapi aku juga merasa semakin terjepit. Aku tidak ingin membuat ibu merasa lebih cemas lagi, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadap Adi. Aku merasa seperti berada di tengah-tengah dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan harapan orang-orang sekitar, dan satu dunia yang berisi perasaan dan pilihan-pilihanku sendiri. Keesokan harinya, Adi mengajakku untuk pergi ke kota terdekat. Kami ingin membeli beberapa buku dan menghabiskan waktu bersama, jauh dari desas-desus yang mengelilingi kami. Sesampainya di sana, kami duduk di sebuah kafe kecil, berbicara tentang banyak hal. Ada sesuatu yang berbeda tentang suasana itu. Tidak ada tekanan dari lingkungan sekitar. Tidak ada suara-suara dari orang lain yang menilai atau mengomentari kami. Kami bisa menjadi diri kami sendiri. Adi menatapku dengan serius. "Eka," katanya pelan, "aku tahu mungkin kamu butuh waktu untuk memikirkan semuanya, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tetapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaan ini. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, dan jika kita bisa melangkah lebih jauh, aku ingin itu terjadi dengan cara yang tepat." Aku bisa merasakan kegelisahan di dalam diriku. "Adi, aku tidak ingin memberi harapan yang salah. Aku masih bingung. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak ingin melangkah tanpa memastikan bahwa ini adalah keputusan yang tepat." Adi mengangguk. Wajahnya tetap tenang meskipun ada kekhawatiran yang terlihat samar di matanya. "Aku mengerti, Eka. Aku tidak akan memaksamu untuk segera memberi jawaban. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap, jika kamu siap." Kami duduk dalam keheningan sejenak. Aku tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku harus memutuskan apakah aku siap untuk membuka hati lagi, untuk memberikan kesempatan pada seseorang yang sudah mulai mengisi ruang di dalam pikiranku. Namun, aku juga tahu bahwa keputusan ini tidak bisa aku buat dengan tergesa-gesa. Aku harus memastikan bahwa aku bukan hanya mengikuti perasaan sesaat, tetapi juga langkah yang tepat untuk masa depanku. Saat itu, aku merasa perasaan di dalam diriku semakin kuat, tetapi aku tidak ingin terburu-buru dalam menghadapinya. Aku ingin memberikan waktu untuk diriku sendiri, untuk memastikan bahwa aku memilih dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Namun, hidup tidak pernah memberikan kita banyak waktu untuk merenung. Saat aku kembali ke rumah, aku tahu ibu semakin cemas. Dan di luar sana, desas-desus tentang hubungan kami pun mulai menyebar. Seminggu setelah pertemuan kami di kafe, perasaan aku semakin kacau. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semakin sering aku bertemu Adi,
semakin besar pula kecemasan dalam hatiku. Adi adalah pria yang baik, serius, dan tampaknya siap untuk melangkah lebih jauh. Namun, aku masih terjebak dalam kebingunganku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk sepenuhnya membuka hatiku untuk seseorang lagi setelah semua pengalaman dan kekhawatiran yang aku rasakan selama ini. Di sisi lain, tekanan dari lingkungan dan keluargaku semakin kuat. Meskipun ibu tidak pernah memaksaku secara langsung, aku bisa merasakan kecemasannya. Setiap kali aku pulang ke rumah setelah bertemu Adi, dia selalu mengajukan pertanyaan yang seolah-olah tanpa maksud, tetapi sebenarnya sangat tajam. "Kamu yakin tidak merasa tertekan dengan semua ini, Eka?" tanyanya suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama. "Kadang-kadang ibu lihat kamu terlalu banyak berpikir. Jangan sampai nanti menyesal." Aku tahu ibu hanya ingin melindungiku, tetapi setiap pertanyaan itu seolah mengarah pada satu titik yang sama. Apakah aku benar-benar siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Adi? Apakah aku bisa menghadapi segala ekspektasi orang-orang sekitar, terutama tetangga yang terus mengamati setiap gerak-gerikku? Tetangga-tetangga kami tidak bisa diam. Mereka melihat aku semakin sering keluar rumah, sering berkomunikasi dengan Adi, dan mereka mulai berbicara lagi. Mereka mulai mengira bahwa hubungan kami sudah lebih dari sekadar pertemanan. Aku bisa merasakan tatapan mereka setiap kali kami bertemu. Di pasar, di warung, bahkan saat aku sedang berkebun di halaman rumah, mereka mulai bertanya-tanya, berbisik-bisik, dan ada yang mulai mengomentari hubungan kami. Beberapa dari mereka bahkan langsung bertanya, "Jadi, kapan nikah Eka? Sudah siap jadi istri ya?" Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menambah beban dalam pikiranku. Aku merasa seperti berada di bawah sorotan publik yang tidak pernah berakhir. Aku tahu mereka hanya penasaran, tapi itu semakin membuatku tertekan. Aku merasa seolah-olah aku harus segera membuat keputusan, meskipun hatiku belum sepenuhnya siap. Di sisi lain, Adi semakin menunjukkan keseriusannya. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang apa yang kami inginkan dalam hidup. Ada saat-saat di mana aku merasa sangat terhubung dengan dia. Adi selalu memberi ruang bagi perasaanku, tidak memaksaku untuk cepat-cepat memutuskan. Tetapi aku tahu bahwa waktu terus berjalan, dan semakin lama aku menunda-nunda keputusan ini, semakin besar tekanan yang aku rasakan dari semua arah. Suatu malam, setelah pulang dari mengunjungi keluarga teman, aku mendapatkan sebuah pesan singkat dari Adi. "Eka, aku tahu kamu butuh waktu, dan aku menghargainya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan hubungan ini. Aku berharap kita bisa berjalan bersama. Aku sudah siap." Pesan itu membuat hatiku bergejolak. Aku tahu Adi ingin aku memberikan jawaban yang jelas, tetapi aku masih merasa ragu. Aku tidak bisa memberi kepastian padanya ketika hatiku sendiri masih penuh dengan kebingungannya. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk merasa siap jika aku sendiri belum benar-benar yakin. Aku ingin sekali mengatakan pada Adi bahwa aku juga merasa hal yang sama, tetapi ketakutanku terhadap masa depan, ketakutanku terhadap ekspektasi yang datang, membuatku ragu untuk melangkah lebih jauh. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku merasa seolah-olah aku berjalan di atas tali yang tipis. Aku ingin mengikuti perasaanku terhadap Adi, tetapi di saat yang sama, aku merasa begitu terjepit oleh segala tekanan yang ada. Aku bisa merasakan bagaimana tetangga mulai mengomentari hubungan kami. Mereka menganggapnya sebagai sebuah harapan besar, dan setiap langkah kami dianggap sebagai langkah menuju pernikahan yang tak terhindarkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi harapan-harapan itu. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu, meskipun aku tahu itu akan sulit. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaanku sendiri. Aku perlu membuka hatiku, dan mungkin itu adalah cara terbaik untuk mengurangi beban yang semakin berat. "Ibu, aku perlu bicara," kataku saat kami duduk bersama di ruang tamu. Ibu menatapku dengan cemas,
seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan aku katakan. Aku merasa tertekan, Bu. Aku ingin menjalani hubungan ini dengan Adi, tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk langkah yang lebih serius. Semua orang sekitar kita sudah mulai berbicara, dan aku merasa seperti aku harus segera memutuskan sesuatu yang besar dalam hidupku. Ibu menatapku dengan penuh perhatian. Matanya lembut namun penuh pemahaman. "Eka," katanya dengan suara tenang, "Ibu tahu kamu merasa tertekan. Ibu tahu orang-orang di sekitar kita selalu ingin tahu lebih banyak. Tapi kamu yang harus menjalani hidup ini, bukan mereka. Jika kamu merasa belum siap, tidak ada yang salah. Jangan biarkan siapapun, termasuk ibu, memaksamu untuk cepat-cepat memilih." Aku merasa lega mendengar kata-kata ibu. Rasanya seperti beban yang berat terangkat sedikit dari pundakku. Aku tahu ibu menginginkan yang terbaik untukku, tetapi dia juga memahami bahwa aku harus membuat keputusan ini dengan hati yang jernih. "Terima kasih, Bu," kataku, sambil tersenyum sedikit. "Aku hanya perlu waktu lebih banyak. Aku ingin memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, baik untuk aku maupun untuk Adi." Ibu merangkulku, memberi dukungan yang aku butuhkan. "Ambil waktu yang kamu butuhkan, Eka. Yang penting kamu bahagia dengan pilihanmu." Namun, meskipun aku merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan ibu, aku tahu bahwa aku masih menghadapi banyak tantangan. Tekanan dari lingkungan sekitar, ekspektasi yang terus meningkat, dan perasaan yang belum jelas. Semua itu terus membayangi setiap langkahku. Aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan semua perasaan ini, dan lebih dari itu, aku harus memastikan bahwa keputusan yang aku buat adalah untuk diriku sendiri, bukan karena desakan orang lain. Aku harus memilih apakah aku siap untuk membuka hati dan memberi kesempatan kepada Adi, atau apakah aku perlu waktu lebih lama untuk memahami apakah ini memang jalan yang aku inginkan. Keputusan ini lebih besar dari sekadar memilih pasangan hidup. Ini adalah tentang memilih siapa diriku sebenarnya, dan apa yang aku inginkan dari kehidupan ini. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan perasaan di dalam diriku semakin membingungkan. Aku merasa seperti ada dua dunia yang saling beradu. Dunia di mana aku ingin mengikuti perasaanku dan kebahagiaanku, dan dunia di mana ekspektasi orang-orang, terutama orang tuaku dan tetangga-tetangga yang terus mengamati, menghantui setiap langkah yang kuambil. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keputusan untuk membuka hati kepada seseorang akan menjadi semenyakitkan ini. Adi semakin sabar dan penuh perhatian, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, aku merasa semakin terjebak antara ingin melangkah lebih jauh dengan dia dan ketakutan akan apa yang akan datang setelahnya. Aku tidak ingin mengecewakan Adi, tapi pada saat yang sama, aku merasa seolah-olah aku harus membuat keputusan besar yang aku sendiri belum siap untuk dihadapi. Aku ingin memberi jawabannya, tetapi aku takut jika aku terburu-buru, aku akan menyesal. Di sisi lain, tekanan dari ibu semakin besar. Aku bisa melihatnya setiap kali dia melihatku dengan tatapan yang penuh kecemasan. Meskipun ibu selalu mendukung keputusan-keputusan yang aku buat, aku tahu dia berharap aku segera membuat keputusan tentang Adi. Ibu sudah terlalu banyak menunggu, dan setiap kali dia melihat aku ragu-ragu, aku bisa merasakan kekhawatiran yang semakin besar di dalam hatinya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, ibu memutuskan untuk berbicara lebih langsung denganku. "Eka," katanya dengan nada lembut, tetapi ada kerutan di dahi yang menunjukkan kekhawatirannya. "Ibu tahu kamu merasa bingung dengan semua ini. Tapi kamu harus ingat, kehidupan itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita harus siap dengan pilihan yang ada di depan kita. Jangan biarkan dirimu terjebak terlalu lama dalam kebimbangan." Aku terdiam. Kata-kata ibu terasa begitu berat. Aku tahu ibu hanya ingin aku membuat keputusan yang tepat, tetapi aku juga merasa semakin terjepit. "Tapi Bu," kataku, "aku tidak ingin membuat keputusan yang salah. Aku ingin memastikan bahwa aku memilih dengan benar.
Aku tidak bisa begitu saja mengikuti perasaan, karena ini bukan hanya soal aku, tapi juga soal Adi. Ibu memandangku dengan tatapan lembut. Ibu mengerti, nak. Tapi ingatlah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan biarkan ketakutan membuatmu ragu. Kalau kamu merasa sudah cukup mengenal Adi dan kamu percaya dengan perasaannya, maka lanjutkanlah. Jangan biarkan dirimu terhalang oleh keraguan yang tidak berkesudahan. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, merenung. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah aku takut pada kegagalan? Apakah aku takut jika perasaan ini hanya sementara dan akhirnya menghancurkan semuanya? Aku merasa sangat ragu, tetapi pada saat yang sama, aku tahu bahwa aku harus mulai mengambil langkah lebih pasti. Keputusan ini bukan hanya tentang Adi, tetapi juga tentang aku, tentang siapa aku, apa yang aku inginkan, dan apa yang akan membuatku bahagia dalam hidupku. Aku harus bisa melepas ketakutanku dan mulai membuka diri untuk perubahan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebimbangan. Aku harus siap menghadapi risiko, meskipun itu terasa menakutkan. Tetangga-tetangga kami, yang awalnya hanya mengamati dari jauh, kini mulai mencampuri lebih jauh. Setiap kali kami bertemu, mereka tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan yang semakin menekan. Kapan kamu akan menikah, Eka? Sudah cukup lama pacaran kan? Begitu banyak pertanyaan yang mereka lontarkan, seolah-olah hubungan ini sudah menjadi tontonan mereka. Kadang-kadang, aku merasa seperti seorang artis yang hidup di bawah sorotan kamera. Setiap langkah kami dinilai dan dibicarakan. Aku tahu mereka hanya penasaran, tetapi kadang-kadang aku merasa sangat terbebani dengan harapan mereka. Setiap kali aku mendengar komentar-komentar mereka, ada perasaan yang datang begitu mendalam. Takut bahwa jika aku tidak segera menikah, aku akan menjadi bahan gosip lagi, seperti dulu. Aku mulai merasa terperangkap dalam pusaran opini orang lain yang terus berputar, membuatku semakin cemas. Malam itu, ketika aku sedang duduk dengan ibu di ruang tamu, ibu akhirnya berbicara tentang apa yang kami berdua tahu sudah tidak bisa dihindari. Eka, katanya dengan suara yang lembut namun tegas, ibu tahu kamu masih ragu-ragu, dan aku mengerti. Tapi kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Jika kamu sudah yakin dengan Adi, kamu harus memberinya kepastian. Aku menatap ibu dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Aku takut, Bu, kataku pelan. Aku takut aku tidak akan bisa memenuhi semua harapan. Aku takut bahwa jika aku menikah, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku belum siap untuk menjalani hidup seperti yang mereka bayangkan. Ibu memandangku dengan penuh kasih sayang. Eka, hidup itu bukan tentang memenuhi harapan orang lain. Kamu harus memilih jalan yang membuatmu bahagia. Menikah adalah keputusan besar, dan kamu harus yakin itu adalah pilihan yang kamu buat dengan hati, bukan karena desakan. Jangan biarkan dirimu tertekan oleh apa yang orang lain katakan. Aku merasakan kehangatan dari kata-kata ibu, tetapi tetap ada keraguan yang terus mengganggu pikiranku. Aku tahu ibu benar, tetapi apakah aku benar-benar siap untuk melewati semua itu? Setiap kali aku memikirkan masa depan, aku teringat akan perasaan takut yang mendalam. Takut gagal, takut kehilangan diri sendiri, takut tidak mampu menjalani kehidupan pernikahan seperti yang diinginkan orang banyak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Adi. Kami bertemu di sebuah taman yang cukup sepi, tempat kami biasa berjalan-jalan bersama. Aku ingin mengungkapkan semua kecemasan dan ketakutanku padanya. Aku tidak bisa terus menahan perasaan ini. Aku merasa bahwa hubungan kami semakin serius, dan semakin serius pula kebimbanganku. Saat aku duduk di sampingnya, Adi menatapku dengan penuh perhatian. Ada yang mengganggumu ya? Tanyanya dengan lembut. Kamu terlihat gelisah. Aku mengangguk perlahan. Adi, aku merasa tertekan.
Aku takut kalau aku tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain, terutama ibu. Mereka berharap kita segera menikah, dan aku merasa seperti hidupku bukan milikku sendiri. Aku takut jika aku menikah, aku akan kehilangan diriku. Adi mendengarkan dengan seksama, tanpa menginterupsi. Matanya yang penuh pengertian membuatku merasa sedikit lebih tenang, meskipun rasa takut itu masih ada. Eka, katanya setelah beberapa saat, aku tahu perasaanmu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, dan aku tidak akan pernah memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya untuk hubungan ini, tapi juga untuk mendukungmu, apapun keputusan yang kamu buat. Aku ingin kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, karena itu yang paling penting. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata Adi, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang lebih dalam. Apakah aku sudah siap untuk membagikan hidupku sepenuhnya dengan seseorang? Apakah aku bisa menjalani semua ini tanpa kehilangan identitas diriku? Adi selalu ada untukku, dan itu memberi sedikit kenyamanan. Tetapi aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun, satu hal yang pasti, aku harus menghadapi ketakutan itu. Aku harus mencari jalan keluar dari kebimbangan ini. Aku harus membuat keputusan yang tepat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Adi, untuk masa depan kami. Pada akhirnya, aku harus menemukan keberanian untuk menerima pernikahan sebagai bagian dari perjalanan hidupku, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan atau terpaksa. Aku tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jika aku ingin maju, aku harus belajar untuk menerima perubahan itu dengan hati yang terbuka. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu sekali lagi. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Bu, aku ingin menikah dengan Adi, kataku dengan penuh keyakinan. Aku sudah memikirkannya dengan matang, dan meskipun aku takut, aku merasa ini adalah keputusan yang benar. Ibu tersenyum dengan bangga, matanya berkaca-kaca. Eka, ibu sangat bangga padamu. Kamu telah membuat keputusan yang bijak. Kamu tidak hanya berpikir dengan hati, tetapi juga dengan kepala. Jika kamu sudah yakin, maka kita akan mendukungmu sepenuhnya. Aku merasa beban yang ada di pundakku sedikit menghilang. Aku tahu bahwa meskipun tantangan dan ketakutan akan terus datang, aku sudah siap untuk menghadapinya. Dengan dukungan ibu, Adi, dan diriku sendiri, aku yakin kami bisa menjalani perjalanan ini bersama-sama. Pada suatu pagi, saat aku sedang berjalan di pasar dengan ibu, aku bertemu dengan beberapa tetangga yang sering mengomentari kehidupanku. Mereka menyapaku dengan senyum yang tidak sepenuhnya ramah, dan aku bisa merasakan betapa beratnya mereka menilai setiap langkahku. Eka, sudah memutuskan kapan menikah dengan Adi? Tanya salah satu dari mereka, dengan nada yang seolah ingin mengetahui lebih banyak. Semoga kali ini sudah yakin ya. Jangan menunda-nunda lagi. Usia semakin bertambah loh, saut ibu yang lain. Tapi kalau boleh tahu, kenapa memilih Adi sih? Apa kamu tidak mau seperti temanmu Ria yang mendapatkan suami bos batik? Tapi kalau Adi sudah yakin bisa menghidupimu sih silahkan saja agar tidak terlalu lama. Timpal ibu-ibu yang lain. Aku tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai tidak nyaman. Ibu di sampingku hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Namun, aku bisa merasakan betapa dia juga mulai tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Kami sudah memikirkan semuanya. Jawabku dengan hati-hati. Tunggu saja kabar baiknya. Tetangga-tetangga itu hanya mengangguk sambil tersenyum lebar. Tetapi aku bisa merasakan bahwa mereka menganggapku sebagai wanita yang sudah terlalu lama menunggu untuk menikah. Rasanya tidak ada ruang bagi mereka untuk memahami proses yang aku jalani. Tidak ada pengertian tentang perasaan yang aku rasakan. Mereka hanya melihat pernikahan sebagai sebuah pencapaian yang harus segera tercapai, tanpa memahami kedalaman keputusan itu. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Adi,
Aku merasa seolah dunia di sekitarku sedikit lebih terang. Meskipun banyak yang mendukung, ada banyak juga yang masih menganggap keputusan kami terlalu cepat. Setiap pertemuan dengan tetangga, setiap obrolan di pasar, selalu ada bisikan-bisikan yang membuatku bertanya-tanya, apakah ini keputusan yang tepat? Aku merasa berada di tengah kerumunan, dengan pandangan mereka yang tertuju padaku, seakan-akan aku adalah subjek perbincangan yang tak pernah habis. Namun, lebih dari itu, aku merasakan ada keteguhan dalam diriku yang baru mulai tumbuh. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini adalah tentang aku, tentang Adi, dan tentang komitmen kami untuk menghadapi kehidupan bersama. Pada suatu malam, setelah kami memutuskan tanggal pernikahan, Adi mengajakku untuk berjalan-jalan ke luar desa. Kami menyusuri jalan setapak yang belum terlalu banyak dilalui orang, dikelilingi oleh pemandangan alam yang masih asri dan tenang. Eka, aku tahu semua ini tidak mudah. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apa yang orang katakan, kata Adi sambil menggenggam tanganku dengan erat. Aku tersenyum kecil. Aku tahu Adi. Tapi ada saat-saat aku merasa tertekan. Orang-orang di desa masih belum bisa mengerti kenapa aku memilih untuk menikah denganmu. Mereka terlalu banyak bicara tanpa melihat ke dalam hati kita. Adi menghentikan langkahnya dan menatapku dengan penuh pengertian. Eka, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka hanya bisa melihat dari luar. Tapi yang terpenting adalah kita tahu apa yang kita inginkan. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Itu yang aku tahu. Aku mengangguk, meskipun perasaan tidak yakin itu masih ada. Tapi di sisi lain, ada perasaan lega yang mulai menyelimuti hatiku. Mungkin inilah yang aku butuhkan, memilih untuk hidup dengan seseorang yang aku percaya, meskipun ketidakpastian selalu menghantui. Beberapa minggu setelah itu, pernikahan kami semakin dekat. Semua persiapan sudah berjalan, tetapi satu hal yang masih menggangguku adalah apa yang akan terjadi setelah itu. Aku takut jika pernikahan ini ternyata tidak sesuai dengan harapanku. Aku takut jika aku tidak bisa menjadi istri yang baik, atau jika Adi tidak bisa menjadi suami yang memenuhi ekspektasiku. Kami berdua sudah berbicara banyak tentang masa depan. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi nanti. Semua hal yang kami rencanakan terasa begitu rapuh, seperti janji yang belum tentu bisa ditepati. Pada suatu malam, aku berbicara dengan ibu lagi, berharap mendapatkan sedikit ketenangan. Bu, aku tahu aku sudah memutuskan untuk menikah, tapi kenapa aku masih merasa ragu? Tanyaku dengan suara serak, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu memandangku dengan penuh kasih sayang. Eka, ragu itu wajar. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak ada yang pasti, dan hidup selalu penuh dengan ketidakpastian. Tapi yang terpenting adalah kamu tidak pernah melangkah sendirian. Kamu dan Adi akan bersama-sama, saling mendukung. Tidak ada yang sempurna, tetapi selama kalian saling mencintai dan menghargai, semuanya akan baik-baik saja. Aku menatap ibu dengan perasaan campur aduk. Kata-katanya memang memberi ketenangan, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang masih merasa tertekan. Apa yang akan terjadi jika kami gagal? Apa yang akan dikatakan orang-orang jika pernikahan kami tidak berjalan lancar? Aku takut kehilangan Adi, aku takut mengecewakan ibu, dan aku takut mengecewakan diri sendiri. Sebelum aku sempat berkata lebih jauh, ibu melanjutkan, Eka, ingat satu hal. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, tetapi kamu bisa memilih untuk mempercayai dirimu sendiri dan pasanganmu. Jika kamu dan Adi sudah sepakat untuk menjalani hidup bersama, maka itu adalah pilihan yang benar. Kata-kata ibu menggema dalam hatiku, memberi sedikit ketenangan. Aku tahu ibu benar. Kami memang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah pernikahan, tetapi kami bisa berjanji untuk menghadapi semuanya bersama.
Kami bisa memilih untuk saling percaya dan mendukung satu sama lain, meskipun perjalanan itu penuh dengan ketidakpastian. Hari pernikahan semakin dekat, dan meskipun rasa takut itu belum sepenuhnya hilang, aku mulai merasa lebih siap. Aku tahu bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, dan pernikahan pun bukanlah sesuatu yang harus dijalani dengan kesempurnaan. Apa yang penting adalah keberanian untuk melangkah, untuk menjalani kehidupan dengan orang yang kita cintai, dan untuk selalu berusaha menjadi lebih baik bersama. Di hari pernikahan, saat aku mengenakan gaun putih yang telah ibu pilihkan, aku merasa seperti hidupku sedang memasuki babak baru yang penuh dengan harapan dan tantangan. Aku melihat Adi di ujung jalan, berdiri di depan altar, dengan tatapan penuh cinta yang membuat hatiku berdebar. Meskipun ketakutan masih ada perasaan yang lebih kuat, yaitu rasa percaya dan cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami melangkah bersama, di hadapan orang-orang yang mencintai kami, dan meskipun ada bisikan di luar sana, aku tahu satu hal, ini adalah perjalanan kami. Perjalanan yang kami pilih bersama, untuk menghadapi semua yang ada di depan dengan keberanian dan cinta. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Pernikahan kami berjalan sesuai dengan harapan, meskipun tak lepas dari tantangan yang datang silih berganti. Hari itu, setelah kami melangsungkan pernikahan yang sederhana namun penuh makna, aku merasa lega, meskipun ada sedikit perasaan cemas yang terus menggelayuti. Banyak yang bilang bahwa pernikahan adalah babak baru yang penuh kebahagiaan, tetapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa itu juga adalah babak yang penuh ujian. Pada awal pernikahan, segala sesuatunya terasa manis. Adi dan aku saling menyesuaikan diri, mengisi hari-hari kami dengan cinta dan tawa. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Namun, kebahagiaan itu tak selalu mulus. Ada saat-saat di mana kami harus menghadapi kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Satu hal yang terus menghantui pikiranku adalah bagaimana aku akan dipandang oleh orang lain. Meskipun kami sudah menikah, aku masih merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahku, terutama para tetangga yang selalu berbicara tentangku. Mereka yang dulu menggunjingkan keputusanku untuk menikah, kini mengawasi dengan penuh rasa ingin tahu, seolah pernikahan ini adalah pertaruhan yang harus kami buktikan. Ada saat-saat aku merasa lelah dengan pandangan-pandangan mereka, namun aku tahu, ini adalah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani. Suatu hari, aku bertemu dengan Lisa yang dulu sering mengejekku karena belum menikah. Wajahnya tampak sedikit cemas, seolah ia ingin menghindar dariku. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tetapi aku tak tahu pasti apa itu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menghampiriku, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Eka, aku dengar kamu sudah menikah sekarang. Selamat ya." Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Semoga kamu juga segera menemukan kebahagiaan." Namun, ada rasa yang aneh muncul dalam hatiku. Lisa, yang dulu sering mengolok-olokku karena usia yang semakin bertambah tanpa pasangan, kini tampak tidak jauh berbeda dengan diriku dulu. Ia belum menikah, dan aku bisa merasakan betapa beratnya baginya untuk menghadapinya. Aku tahu, bukan hal yang mudah untuk hidup di tengah perbandingan dan tekanan seperti itu. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa ia masih belum menikah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan bisikan-bisikan itu semakin terdengar di sekitar kami. Aku tidak tahu apakah itu perasaan kasihan atau rasa ingin membuktikan sesuatu, tapi aku merasa seolah ada kelegaan yang tak terucapkan. Aku tahu, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana orang menilai dan menghakimi seseorang hanya berdasarkan keadaan luar. Pada suatu pertemuan di desa, ibu dan aku duduk bersama beberapa tetangga.
Salah satu dari mereka dengan tidak sengaja menyebutkan tentang Lisa kepada ibunya, Bu Sari. "Bu, si Lisa kok belum menikah-menikah juga? Padahal dulu sama Eka duluan Lisa yang ngenalin pacarnya. Kasihan banget ya Lisa. Masih belum ada tanda-tanda mau menikah," ujarnya, tanpa sadar. Aku bisa merasakan bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan sejenak suasana menjadi hening. Aku menatap ibu, dan ia hanya menghela napas pelan. Tanpa berkata apa-apa, aku tahu bahwa ibu juga merasakan hal yang sama. Kadang hidup memang memberikan kejutan yang tak terduga, dan kita hanya bisa menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Meskipun aku pernah menjadi bahan perbincangan dan penghakiman, aku kini mulai merasa bahwa hidupku tidak bisa diukur hanya dengan pernikahan atau status sosial. Aku punya hak untuk memilih jalanku sendiri, dan begitu pula dengan orang lain. Hari demi hari, aku mulai merasakan kedamaian dalam pernikahanku dengan Adi. Tentu saja, kami masih menghadapi tantangan, tapi aku merasa semakin kuat. Kami saling belajar untuk menjadi pasangan yang lebih baik, untuk saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Aku menyadari bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang harus dijalani bersama-sama. Aku juga mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi terjebak dalam perbandingan dengan orang lain, tidak lagi merasa tertekan dengan pandangan masyarakat tentang usia dan pernikahan. Aku sadar bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan tidak ada yang berhak menghakimi. 5 tahun setelah menikah, aku merasa bahwa hidup kami berjalan dengan penuh makna. Meskipun aku belum memiliki anak, aku merasa bahagia dengan Adi. Kami membangun kehidupan bersama, berbagi tawa dan air mata, dan terus belajar untuk tumbuh bersama. Kadang-kadang aku berpikir, jika dulu aku terlalu cepat mengikuti apa yang orang katakan tentang pernikahan, aku mungkin tidak akan memiliki kebahagiaan seperti yang aku rasakan sekarang. Kadang, butuh waktu untuk menemukan pasangan yang benar-benar sejalan dengan hati, dan aku bersyukur aku menemukannya dalam diri Adi. Suatu sore, saat aku sedang duduk di halaman rumah, Lisa mendekat. Dia terlihat berbeda, lebih matang, meskipun masih belum menikah. Kami berbicara sebentar, dan aku tahu dia masih berjuang dengan rasa cemas dan ketidakpastian. "Eka, aku lihat kamu sekarang bahagia. Aku harap aku bisa menemukan kebahagiaan seperti yang kamu rasakan. Aku minta maaf ya kalau dulu ada perkataanku yang tidak enak di hati," katanya. Aku tersenyum, merasakan empati yang mendalam. "Tak masalah Lisa. Waktu akan membawa kita pada tempat yang tepat. Jangan terlalu tertekan dengan apa yang orang katakan. Yang penting adalah apa yang kamu rasakan dalam hatimu." Pada akhirnya, aku merasa bahwa hidup ini bukanlah tentang siapa yang menikah duluan atau siapa yang memiliki banyak anak, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup dengan penuh kebahagiaan, cinta, dan ketulusan. Kadang, perasaan yang dulu membuatku tertekan kini berubah menjadi pembelajaran yang membuatku lebih kuat.